Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang sholat. Kenapa sih sholat itu penting ya? Sholat awal waktu penting. Sebenarnya tuntunannya itu dalam sholat itu kita dilatih kedisiplinan. Allah itu sedang mendidik kita melalui sholat. Sholat itu kan 5 kali dalam sehari. Nanti akan ada orang-orang terbagi di dalam sholat itu ya. Ada orang-orang yang pas udah siap-siap takbiratul ihram dia datang. Ada juga orang-orang yang udah beres azan dia datang. Ada juga orang-orang yang sebelum azan dia udah datang gitu. Udah datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, tipe-tipe orang kayak gitu tuh nantinya akan terbagi karakternya. Jadi ada orang-orang yang menunda-nunda, yaitu orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi itu tuh menjelang takbiratul ihram rakaat pertama. Tapi ada juga orang-orang yang dipanggil dia langsung datang. Nah, ada juga orang-orang yang sebelum dipanggil dia udah datang. Jadi dia benar-benar merencanakan sebelum kejadian itu datang. Sebelum disuruh dia udah mengerjakan. Nah, mungkin di situ ya. Kenapa kadang-kadang kalau kita masih mementingkan dunia gitu di saat udah waktunya sholat, maka jangankan sholat kita aja udah dilalaikan gitu. Kita aja lalai, masalah sholat aja kita lalai. Dampaknya itu ke dunianya, ke urusan dunianya. Pada akhirnya kita banyak lalai juga gitu di urusan dunianya. Jadi dalam hal ini, kalau misal kita segerakan, cobalah kita segerakan untuk berangkat gitu ke masjid di saat ada panggilan. Atau kalau bisa sebelum panggilan itu kita udah berangkat gitu. Kalau sebelum panggilan kita udah berangkat, artinya kita benar-benar merencanakan kehidupan. Ingatkan ya, kalau misal orang yang merencanakan kehidupan, maka artinya dia berpeluang untuk berhasil. Tapi kalau orang yang tidak merencanakan kehidupan, maka dia sedang merencanakan kegagalan. Jadi kalau beraktivitas itu harus selalu merencanakan, harus betul-betul matang merencanakan. Akhirnya tidak ada waktu yang terlewat. Kalau misal kita tidak merencanakan, pada akhirnya akan banyak waktu yang terlewat. Dan tanpa sadar, waktu itu berjalan sungguh benar-benar cepat gitu. Oh tiba-tiba udah ini, oh tiba-tiba udah itu. Nah itu karena kita tidak merencanakan waktu dengan matang. Demikian juga, wah tiba-tiba udah azan. Tiba-tiba udah azan gitu. Karena kita nggak merencanakan segala sesuatunya, kita nggak merencanakan kapan azan. Tunggu dipanggil aja, baru aja kita sadar bahwa wah udah azan. Akhirnya kita mengeluh. Padahal azan itu akan datang pada waktunya. Bukan gara-gara kita lagi kerja, azannya jadi tertunda. Enggak. Jadi oleh karena itu ya kita yang seharusnya mengkondisikan kapan berangkat untuk azan. Kapan bersiap-siap untuk azan, menyebut azan gitu. Jadi artinya mau nggak mau ya memang kita harus merencanakan kapan mempersiapkan diri untuk berangkat menyebut azan di masjid. Kalau kita
mempersiapkan diri untuk menyebut azan, seharusnya nih ya, kita pun akan lebih matang gitu di dalam merencanakan aktivitas-aktivitas di antara waktu sholat gitu. Di antara zuhur, asar, di antara subuh sampai zuhur. Itu kita akan lebih banyak merencanakan, akan lebih baik di dalam merencanakan dan akan lebih terisi di dalam aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan rencana. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.